bab 1, kalian akan belajar bab matriks. Di bagian matriks ada beberapa subbab yang akan kalian pelajari. Yang pertama itu operasi matriks, yang kedua matriks kofaktor, yang ketiga unsur-unsur matriks, kemudian yang keempat adalah penjumlahan matriks. Nah, untuk unsur-unsur matriks ini ada beberapa komponen nih yang harus kalian ketahui. Ada elemen baris dan elemen kolom. Elemen baris dan elemen kolom ini akan kita gunakan untuk mencari determinan matriks. Kemudian matriks adjoin, determinan, dan sifat-sifat ini akan kita gunakan untuk mencari inverse matriks. Kita mulai belajar dari ordo matriks. Nah, misalkan ibu punya matriks A itu dengan komponen matriksnya 5, 1, 4, 6, 0, 7. Nah, tentukan yang mana yang dimaksud dengan ordo matriks. Jadi sebelum ke ordo matriks, kalian harus paham dulu nih yang mana namanya elemen baris dan elemen kolom. Jadi setiap angka 5, 1, 4 ini disebut dengan elemen. Nah, kalau digabungin nih 5, 1, 4 ini disebut dengan baris pertama. Kemudian 6, 0, 7 ini namanya baris kedua. Nah, si ordo matriks itu terdiri dari baris kali dengan kolom. Barisnya ada berapa baris? Ada 2 baris dikali. Sekarang kita hitung nih kolomnya. Kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga. Elemen kolom pertama yang mana? 5 dan 6. Elemen kolom ketiga 4 dan 7. Ada berapa kolom? Ada 3 kolom. Sehingga ordonya 2 kali 3 sama dengan 6. Kita ambil contoh yang kedua. Misalkan kita punya matriks B dengan komponen matriks. Nah, sekarang kalian tentukan ordo dari matriks B. Jadi, kalau menentukan ordo dari matriks B, kita harus tahu jumlah baris matriks B dan jumlah kolom pada matriks B. Oke, berarti baris dikali dengan kolom. Kita hitung dulu nih jumlah barisnya berapa? 1, 2, 3. Berarti tuliskan di sini 3 kali kolomnya berapa? 1, 2, 3. Sehingga kita peroleh 3 kali 3 sama dengan 9. Ordo matriks B adalah 9. Soal berikutnya yaitu untuk penjumlahan matriks. Jadi soal-soal yang ibu jelaskan pada video pembahasan ini sudah tercantum pada PDF yang ibu bagikan di Classroom. Tapi bagi kalian yang kurang memahami PDF tersebut bisa menyimak penjelasan dari video berikut ini. Nah, untuk penjumlahan matriks, ketika menjumlahkan matriks A dengan matriks B, artinya kita jumlahkan setiap komponen matriks A dengan komponen seletak pada matriks B. Jadi kata kuncinya ada menjumlahkan setiap komponen matriks A dengan komponen seletak pada matriks B. Ketika penjumlahan matriks, karena yang dijumlahkan itu adalah komponen seletak, artinya ordo matriks A harus sama dengan ordo matriks B. Dan jumlah baris, jumlah kolom pada matriks A harus sama dengan jumlah baris dan jumlah kolom pada matriks B. Coba kita lihat matriks A itu ordonya 3 kali 3. Matriks B juga 3 kali 3. Kalau ordonya sudah sama, berarti kedua matriks ini bisa kita jumlahkan. Gimana nih cara jumlahin matriks A dengan matriks B? Ini kan tadi namanya baris pertama, kemudian ini baris kedua, baris ketiga. Yang ini kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga. Kita cek 3 ini terletak pada baris pertama, kolom pertama. Berarti kita cek di matriks B, baris pertama, kolom pertama itu di mana? Di sini, min 3. Berarti kita jumlahkan 3 ditambah min 3. Oke, bisa dipahami ya? 3 ditambah min 3. Sekarang kita cek untuk baris pertama, kolom kedua. Baris pertama kolom kedua di matriks A itu ada di negatif 1. Baris pertama kolom kedua di matriks B juga ialah min 1. Jadi kalian jumlahkan min 1 ditambah min 1. Letaknya di sini, min 1 ditambah min 1. Berikutnya kita jumlahkan baris pertama kolom ketiga pada matriks A dijumlahkan dengan baris pertama kolom ketiga pada matriks B. Jadi diperoleh 2 ditambah dengan 2. Berarti diperoleh 2 ditambah 2. Nah, begitupun untuk komponen-komponen berikutnya, 0 ditambah 0, 6 ditambah 6, 4 ditambah 4, kemudian 1 ditambah 1. Jadi, kita peroleh penjumlahan matriks A ditambah matriks B hasilnya adalah matriks ini. Contoh berikutnya, jika diketahui matriks P itu adalah ini, kemudian ini matriks Q, dan P ditambah Q hasilnya adalah matriks ini, tentukan nilai X dan Y. Jadi pada soal ini yang akan kita cari adalah nilai dari komponennya, yang dimisalkan dengan X dan Y. Ini X, ini X, ini Y. Jadi itu yang akan kita cari. Berdasarkan soal, berarti kita peroleh P ditambah Q sama dengan matriks ini.
Nah, ini dia nih, kalau kita tuliskan matriks P itu ini, ditambah ini matriks Q sama dengan matriks P ditambah matriks Q. Bisa dipahami ya, sesuai dengan prinsip penjumlahan matriks, maka kita akan jumlahkan komponen seletak pada matriks P yang ini dengan komponen seletak pada matriks Q. Sehingga yang kita jumlahkan adalah X ditambah dengan 2, kemudian 2 ditambah dengan 2, berikutnya 4 ditambah dengan 8. Setelah itu, 1 ditambah 1, selanjutnya X min 7 ditambah dengan Y, dan yang terakhir 5 ditambah 1. Jadi kita tuliskan matriksnya. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti kita operasikan nih, X ditambah 2. Hasilnya berapa? Ya tetap X plus 2. Baris pertama kolom kedua, 2 ditambah 2, berapa? Hasilnya adalah 4. Selanjutnya, 4 ditambah 8, 12. Berikutnya, 1 tambah 1, 2. Kemudian, X min 7 ditambah Y. Kita peroleh X min 7 tambah Y. Karena apa? Variabel X dan Y tidak bisa kita jumlahkan. Jadi tetap kita tulis seperti ini. Dan yang terakhir 5 ditambah 1 sama dengan 6. Nah, kalau kalian perhatikan baris pertama kolom pertama ini kan X plus 2. Di sini baris pertama kolom pertamanya 12. Jadi kita peroleh dari kesamaan ini X plus 2 sama dengan 12. Kita peroleh nilai X sama dengan, ini kan 2-nya pindah ke ruas kanan, jadi 12 dikurangi 2 ya, sehingga hasilnya 10. Setelah itu baris pertama kolom kedua, yang mana tuh? 4. Di sini baris pertama kolom keduanya juga 4. Sudah benar kan? 4 sama dengan 4. Nah, kalau kalian lihat angka yang lain, skalar yang lainnya ada 6 di sini. 6 sama dengan 6. Pasti hasilnya akan sama. 2 sama dengan 2. Yang kita cari yang mengandung variabel X dan Y. Tadi kan kita udah dapat nih nilai X-nya. Tinggal cari nilai Y kan ya. Nilai Y dari mana? Nilai Y dari baris kedua kolom kedua. Jadi kita tuliskan X min 7 ditambah Y sama dengan, kita cek di sini baris kedua kolom kedua itu yang mana? Atau kalian cek yang seletak dengan ini adalah 3. Jadi kita tuliskan 3. Berarti X ditambah Y sama dengan 3 ditambah 7. Min 7-nya pindah ke ruas kanan. Jadi diperoleh X tambah Y sama dengan 10. Tadi kan nilai X-nya udah ada nih, 10. Masukin deh ke sini. Diperoleh 10 ditambah Y sama dengan 10. Dapat dari mana 10? Ini kan tadi X tambah Y. Tadi X-nya udah dapat 10. Masukin ke sini. 10 tambah Y sama dengan 10. Jadi Y sama dengan 10 yang di sebelah kiri akan pindah ruas ke sebelah kanan. Berarti plus 10 akan menjadi min 10. Hasilnya Y sama dengan 0. Jadi dari soal ini kita peroleh nilai X-nya sama dengan 10 dan Y sama dengan 0. Kalau diketahui matriks A itu ini, matriks B itu seperti ini, kemudian diketahui matriks B ditambah matriks A sama dengan ini, tentukan matriks A dan matriks B. Artinya, untuk menentukan si matriks A, kalian kan harus tahu dulu nih X-nya berapa, Y-nya berapa. Begitupun matriks B, kalian harus tahu X-nya berapa, Y-nya berapa. Karena matriks A dan matriks B itu terdiri dari elemen-elemen. Ini ada beberapa elemen yang belum diketahui. Baris pertama kolom pertama belum diketahui elemennya berapa karena masih mengandung X dan Y. Jadi ini yang harus kita cari terlebih dahulu. Setelah memahami PDF yang Ibu berikan di Classroom, kalian akan memahami bahwa penjumlahan matriks itu bersifat komutatif. Komutatif artinya apa? Komutatif ini artinya matriks A ditambah matriks B akan sama dengan matriks B ditambah dengan matriks A. Jadi kita tuliskan terlebih dahulu matriks A ditambah matriks B. Ini kan sama dengan matriks B ditambah matriks A. Tulis deh matriks A-nya berapa. Kalau sudah seperti ini, kita jumlahkan komponen yang seletak. Yang mana tuh? X min 2Y dijumlahkan dengan 5. Terus Y dijumlahkan dengan 3. Dan yang terakhir 1 dijumlahkan dengan X min Y. Hasilnya yang mana? Jadi dapat kita tuliskan X min 2Y
setelah ini kita akan samakan elemen di ruas kiri sama dengan elemen di ruas kanan. Jadi baris pertama kolom pertama akan sama dengan 1. Kemudian baris pertama kolom kedua akan sama dengan 8. Baris kedua kolom pertama akan sama dengan 16. Dan yang terakhir, baris kedua kolom kedua akan sama dengan 2. Setelah ini kita tulis deh kesamaannya. X min 2Y ditambah 5 sama dengan 1. Jadi X min 2Y sama dengan 5-nya pindahin ke ruas kanan. Plus 5 akan menjadi min 5. Sehingga kita peroleh 1 dikurangi 5. X min 2Y sama dengan min 4. Ini kan kita belum dapat nih nilai X sama Y-nya. Berarti kita cari melalui persamaan yang lain. Persamaan yang mana? Usahakan yang variabelnya 1. Ini kan variabelnya ada 2 nih. Jadi keduanya belum kita ketahui. Cari yang variabelnya 1. Yang mana? Misalkan ambil yang ini boleh. Atau mau ambil yang ini juga boleh. Kalau ibu ambilnya Y ditambah 3 sama dengan 8. Berarti Y-nya, ini kan angka 3-nya plus 3 ya. Berarti pindah ke ruas kanan akan menjadi min 3. Jadi kita peroleh 8 dikurangi 3, Y-nya sama dengan 5. Kalau udah dapat Y sama dengan 5, kalian bisa substitusi atau masukkan Y sama dengan 5 ke persamaan ini untuk memperoleh nilai X. Yang ini kita ganti nih Y-nya dengan 5. Maka persamaan ini akan menjadi X min 2 dikali 5 sama dengan min 4. X min 2 kali 5 berapa? Min 10 sama dengan min 4. 10-nya kan negatif nih, pindah ke ruas kanan akan menjadi positif atau plus. Jadi X sama dengan min 4 ditambah 10. Hasil X-nya adalah 6. Jadi dari soal ini diperoleh X-nya 6 dan Y-nya 5. Tapi yang diminta adalah matriks A dan matriks B. Ya udah deh, kita tentukan nih matriks A-nya sama dengan, tadi kan komponen yang belum diketahui itu yang ini ya. Masukin X min 2Y. X-nya berapa? X-nya 6. Berarti 6 dikurangi 2 kali 5 sama dengan 6 dikurangi 10. Berapa tuh? Min 4. Jadi komponen pertamanya min 4. Komponen keduanya siapa? Y. Y itu kan nilainya 5. Masukin deh 5. Kemudian komponen ketiganya 4. Tinggal ditulis 4 dan 1. Berikutnya matriks B. Matriks B itu komponennya 5, 3. Nah terus yang ini nih 2X. X-nya tadi berapa? X-nya 6. Berarti 2 dikali 6 sama dengan 12. Ya udah deh kita tulis di sini 12. Yang terakhir X min Y. X-nya tadi 6 dikurangi Y-nya 5. Berarti 6 dikurangi 5 adalah 1. Nah, ini adalah komponen matriks A dan ini komponen matriks B. Selesai. Soal terakhir ialah mengenai perkalian skalar matriks. Nah, 2H ini dibaca 2 dikali matriks H. Artinya, setiap komponen si matriks H akan kita kalikan dengan 2. Oke, kita coba hitung ya. Nah, kalau sudah seperti ini artinya 2-nya dikalikan min 2, 2-nya dikalikan min 4, 2 dikalikan min 4, 2 dikalikan min 5, 2 dikali 12, dan 2 dikali 5. Dengan kata lain, setiap komponen atau semua komponen si matriks H kita kalikan dengan angka 2. Ya udah deh, kita peroleh hasilnya. 2 dikali min 2, min 4. Kemudian min 8, min 8, min 10, 24, dan 10. Selesai. Soal berikutnya. Sepertiga S artinya sepertiga dikalikan dengan matriks S. Matriks S kita tuliskan kembali 18, 60, 15, 9, 24, 18, 3, min 3, dan min 12. Dikalikan sepertiga. Ya udah deh, sepertiga dikali 18 berapa? Artinya sama dengan 18 dibagi 3. Diperoleh hasilnya 6. Kemudian 60 bagi 3. Hasilnya 20. Berikutnya 5, 3, 8, 6, 1. Min 1, dan yang terakhir min 4. Selesai. Inilah matriks sepertiga S dan ini matriks 2H. Jadi, setelah melihat pembahasan tadi, Ibu minta kalian mengerjakan soal-soal latihan yang telah Ibu share di Classroom. Dan sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.